Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat semua ya? Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membuka pelajaran kita dengan berdoa dulu. Dengan berdoa, Allah akan memudahkan segala urusan kita dan memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa ketua kelasnya? Siap gerak. Nah, siapkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga doa kita diterima di sisi Allah dan dimudahkan segala urusan dan dikabulkan dalam belajar kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita masuki pelajaran, tentunya saya akan mengabsen dulu dari kalian apakah hadir apa tidak atau ada yang tidak masuk hari. Ya. Mulai absensinya. Ambilin absensinya di mana ini? Oke. Dari yang pertama absen nomor pertama. Aditya ada? Masuk? Hadir. Abitama masuk? Hadir. Nurdiono masuk? Dimas masuk? Siapa hari ini yang masuk? Andra masuk? Anita masuk? Di belakang? Evi masuk? Masuk. Siapa hari ini yang masuk? Tidak ada, masuk semua. Alhamdulillah. Itu berarti kalau masuk semua itu Allah berarti menyayangi kita. Sehat semua. Ya ada yang lebih baik, terutama kalau kita belajar itu sehat, mudah untuk mendapatkan ilmu. Kemarin pelajaran yang kemarin kita membahas mengenai berkholwat, ya. Berkholwat sudah lewat. Berkholwat itu apa berarti? Berduaan. Berduaan itu boleh apa enggak? Siapa bilang enggak boleh? Boleh enggak berduaan? Sesama jenis boleh. Kalau berbeda jenis? No, masa enggak boleh? Boleh tapi sudah menikah. Kalau muhrim boleh. Kalau kamu berduaan dengan adikmu boleh enggak? Boleh, Pak. Adik perempuan? Boleh, Pak. Sama ibumu? Boleh, Pak. Sama keponakan? Boleh, karena itu muhrim. Ya. Yang tidak boleh itu berduaan berlawan jenis bukan muhrim. Apalagi tidak saudara, belum menikah, tidak kenal itu siapa. Pak, kalau saya di dalam bis kan berduaan. Beda ini. Kursinya berdua. Kalau kursinya 3, bertigaan ya. Berkholwat itu berdua. Kalau bertigaan yang satu setan. Makanya kamu berduaan satunya berarti setan. Kan gitu ya. Kholwat sudah. Sekarang kita masuk ke bab apa selanjutnya? Pernikahan. Ada materi nanti. Coba tak lihatkan sebelum kita biar kalian ada rasa. Oh, materinya apa toh? Ya. Oke, sekarang kita ke bab pernikahan.
Tengok ini, pernikahan indahnya membangun mahkota rumah tangga. Indah. Berarti kalau tidak indah enggak usah nikah ya. Nah, ini kompetensi dasarnya kita pelajari ini. Kebenaran tentuan, menunjukkan sikap bersatu, implementasi pernikahan, menganalisis, mengevaluasi pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kita tengok lagi. Secara bahasa nikah artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Ya. Dalam KBI nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Ini sesuai dengan syariat. Ya, lanjut. Undang-undang pernikahan ini ada nomor 1 tahun 1974. Apa tujuan nikah? Apa itu tuntunan naluri manusia berarti? Laki-laki dan perempuan ya. Ketenangan hidup, membentengi akhlaknya supaya bagus, meningkatkan ibadah pada Allah, keturunan, terus tadi apa? Mendapatkan rezeki. Ini hukum menikah wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah. Lanjut, wajib. Ini ya, yang sudah punya fisiknya bagus, ekonomi wajib. Sunnah, orang yang telah punya keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Lanjut, mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syarat. Jadi tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram, ini mubah. Terus yang selanjutnya, nah ini gambarnya makro. Yaitu bagi seorang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri. Nah, ini makruh. Haram, orang yang sudah yakin dirinya mampu tapi tidak melaksanakan kewajiban nikah. Dia sudah mampu tapi tidak melaksanakan. Ganteng oleh, duit oleh, ekonomi bagus. Nah, itu haram. Mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Wanita diharapkan menikahi selama seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, ya. Mahram goir ubat, mahram menghimpun dua perempuan yang terusnya bersaudara. Kamu sama ini adik kakak tak nikah kabeh, enggak boleh. Tidak boleh ya. Sesuai dengan surat An-Nisa 23-24. Tidak boleh, orang yang tidak boleh dinikahi. Sesuai ini. Nah, keturunan, ibu dan seterusnya, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung saya seibu, bibi saudara ibu, bibi saudara ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. Ya, lanjut. Ibu istrinya, mertua, robibah itu anak tiri tidak boleh ya. Istri, ayah dan seterusnya. Ayahmu nikah lagi, kamu nikahi ibumu. Nah itu tidak boleh ya. Oke ya. Sepersusuan, kamu disusui ibunya ini, kamu tidak boleh nikah ini. Oke ya. Karena susu untuk sedot, kabeh nyusul nilai itu tidak boleh. Saudara sesusuan tidak boleh. Oke. Ini ada dukun nikah. Calon suami. Ya. Tungkakul mar'atu li arba'atin. Nikahilah itu perempuan laki-laki dengan 4 perkara. Nah, makanya di dalam 4 perkara ini apa? Jamaliha, limaliha, lihisabiha, walidiniha. 4 perkara itu. Jamaliha cantik atau gantengnya. Limaliha itu hartanya. Ya. Jamaliha, limaliha, hisabiha itu keturunannya, dan terakhir adalah agamanya. Ambil. Nek gak entuk telune, 3-nya ini berarti harus agamanya harus seakidah atau seiman. Enggak boleh pas dia wayu tapi orang musyrik, orang Yahudi yang Nasrani, orang kafir gak seiman. Ojo Mas, enggak boleh. Kok ini ganteng? Jangan. Ya, lebih kamu menikahi orang-orang yang mukmin. Nah, ini ada syarat wali tadi nikahnya. Syarat wali, orang yang dinikahi laki-laki. Perempuan harus diwalikan dengan dari ayahnya, kakaknya, Pak D-nya dari keturunan nasab laki-laki. Ya, laki-laki tidak usah pakai wali. Nah, wong tok gendungan kena. Apa kawin aku? Boleh. Bondo sandal jepit tok yo lah.
Ya, nggak usah pakai wali. Perempuan wajib. Ayahnya, kakaknya, dari ayahnya, kakak kandungmu. Berarti Pak Demo itu dari jalur laki-laki. Nah ini terus aksinya berjumlah 2 orang ya. Cepet nih ya. Sigot ijab kabul dari situ. Perkataan balik kiri atau filnya ketika qabil tu nikahah wa taswija bi mahril madkur. Saya nikahi ya Tumini ya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sandal emas. Tunai. Sah. Nah, ini pernikahan ya tidak sah. Tadi sah. Mut'ah apa pernikahan apa ya kontrak itu mut'ah. Banyak ini orang-orang Syiah itu. Arab Saudi banyak. Kawin kontrak enggak boleh, Mas. Itu kawin kontrak berarti nafsu mutlak wis kayak sapi ya. Delok ngonoan sapi terus. Itu enggak boleh, mut'ah enggak boleh. Sigor nikahan dengan syarat bater. Muhalil pernikahan sama wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya tidak boleh, dia belum bersih. Pernikahan orang yang ihram yaitu dalam keadaan ihram berarti ya. Pernikahan dalam masa iddah, masa dia belum suci dari 40 hari dari suaminya ditalak. Pernikahan tanpa wali, kamu minggat go iki enggak ada wali. Padahal bapakmu ada, kakakmu ada, saudaramu ada, tidak boleh. Pernikahan dengan wanita kafir ya enggak boleh. Kewajiban bersama suami istri sesuai dengan Al-Tahrim, An-Nisa, Al-Maidah. Ya, memelihara, mendidik anak, keturunan. Nah ini. Menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga, memberi nafkah laki-laki ini, tempat tinggal, bergaul dengan istri. Menggauli istri itu wajib. Dipino gelundungan gak oleh. Kok nganggur bojo kula. Terus no. Ini mah istri malah asik, asik makanya nikah besok ya. Udah sampai kan nikah. Pas saya jomblo aja jangan ya. Harus nih nikah. Nah, mampu ya. Mampu. Talak itu apa? Cerai. Tak talak. Cerai. Cerai satu berarti belum sah. Talak lagi. Ambil kandang tak talak 2. 3 sudah itu secara hukum Islam sudah cerai. Tinggal hukum negara. Makanya laki-laki hati-hati kalau berucap. Muring-muring sampai kamu marah, jangan pernah mengucapkan itu talak. Yang punya talak itu siapa? Laki-laki. Perempuan jangan memunculkan supaya aku cerai. Nah, itu enggak boleh ya. Enggak boleh itu. Jelas ya? Berarti yang perempuan berlaku sholihah. Lanjut. Macam-macam talak rojai, talak bain sugro, talak di mana semua boleh rujuk lagi. Nah, ini talak bain sugro, talak yang dijatuhkan berarti yang belum dicampuri. Talak bain kubro, talak yang dijatuhi suami sebagai 3 kali sudah. Burung dikumpul itu belum kumpul, belum hidup bersama, ya, belum melakukan hubungan seks, belum jima. Seks itu dalam bahasa Indonesia Inggrisnya seks, jima itu Arabnya, berkumpul bersama. Jadilah kalian ini ya. Kalau yang percaya tanya ibumu ya, sama bapakmu. Kalau nggak ditamparin kamu nanti ya. Nah, ini yang penting harus tahu ini pernikahan ya. Hal-hal yang menyebabkan rusaknya ikatan pernikahan lagi rusak nanti. Makanya harus perempuan sih membuat tenang, laki-laki membuat nyaman, membuat aman perempuan. Kasih sayang harus ada. Iya. Senyum-senyum kayaknya menikah ini. Nah, Merlin ini kayaknya sudah dewasa ini. Lulus langsung nikah ini ya. Nah, ya. Ini ada rujuk, nanti ada hidayah. Jadi kita tuh belajar itu harus serius, tapi juga harus santai. Nah, serius terus nanti kayak tadi minum pil pusing kepala ya, makanya harus santai. Nah, hikmah pernikahan ini ini banyak ini. Nah, ini saya lihat dulu. Nah, banyak ya, jadi pernikahan seperti itu ya. Oke, jadi
pernikahan itu tentunya ada ya. Jadi pernikahan itu tentunya menginginkan untuk kedamaian, sakinah, mawaddah, ya, juga menginginkan keturunan. Nikah kok tidak ada, nikah usah nikah. Iya, tukaran, botol mencolot, koral mencolot, semen mencolot, pasir mencolot, kan gue bangun, ya mas ya. Dan mencolot kabeh semuanya, rata-rata tidak jadi satu, tidak jadi bangun, kan gitu ya. Jadi menikah itu kenapa dijadikan berpasangan-pasangan? Supaya kamu itu tentram. Kenapa kamu kok suka laki-laki? Kenapa kok kamu suka perempuan? Supaya tentram. Ya, jadi pernikahan ini supaya kita semakin bertakwa, menjauhi perzinahan. Jadi akhirnya lebih baik. Tidak usah takut, khawatir, lapar rezekinya ada. Allah menandinya. Oke ya. Jelas ya. Nah, nanti ini tentunya kalian akan membuat identifikasi masalah, mencari masalah. Masalah saya itu apa toh di rumah? Ada tidak di rumah? Banyak ya. Di daerah-daerah ini ada yang cerai tidak? Dengan berbagai masalah. Masalah apa saja? Selingkuh, masalah ekonomi, masalah apa lagi? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Selingkuh itu seneng, tanaman tetangga lebih hijau daripada rumputku. Wah, itu tidak boleh. Salah sopo gak untuk sirami. Kalau punya rumput, kamu pakai siram-siram, kan gitu ya? Sirami, kasih pupuk supaya hijau. Lah kamu punya istri pertama, kamu bilang istri saya dulu cantik pak, kayak gitar Spanyol ya, bagus pak. Tapi setelah punya anak pak, beledos, wede pak. Yang merusakkan kamu. Berarti tanggung jawab kamu memperbaiki, kan gitu ya. Berarti apa? Merawatnya, ya. Rawat, kasihlah percantikan, biasa. Gak wedake gak tahu mambu brambang, klambine suwek, ngurus ngumat anak, keleke kadang ya suwek kene. Ya. Ya kapan cantiknya? Coba nah kamu sendiri. Enggak punya tanggungan kan masih cantik-cantik. Ini kok gede. Jajal kalau mama itu. The power of mama. Enggak boleh kabeh. Nah ya, gitu ya. Makanya merawat. Makanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumputku. Karena kamu tidak merawatnya. Gitu ya. Nah ya. Terus apa? Dalam pernikahan itu nanti tentunya membawa dampak yang lebih baik. Makanya kamu nanti mengidentifikasi identifikasi masalahnya. Dan nanti kan dibuat kelompok. Ini ada kelompok 1, 2, 3. Ini satu orang, satu bangku ini satu kelompok. Jelas ya? Mengidentifikasi masalah, mencari penyebab masalahnya itu apa. Jadi masalahnya identifikasi. Orang ini tetangga saya pak, perempuan itu dia senangannya ngumpul di tokonya ini. Terus ada laki-laki, ini namanya identifikasi masalah. Terus ada laki-laki terus keluar. Penyebabnya kenapa dia kok keluar sama laki-laki ini? Oh ternyata laki-lakinya kerja di Amerika, kerja di Malaysia jadi TKI, kurang kehangatan. Berarti apa? Laki-lakinya juga berdosa. Karena tidak memberikan nafkah batin. Mas, Mbak, ada batasan. Perempuan itu paling lama menahan nafsu seksnya itu 4 bulan. Laki-laki seminggu wis munting. Mumet sirah, cekot-cekot itu laki-laki. Karena laki-laki itu ada sperma di sana. Sperma itu panas mas. Sperma itu kalau sudah dikeluarkan meledos, terus kelemrem, gak panas nih. Makanya laki-laki kalau sudah keluar spermanya itu sudah tidak panas. Ini ilmu Islam, dokter. Makanya pernikahan itu ada kewajiban laki-laki untuk menafkahi batin kepada
perempuan. Dan perempuan melayani suaminya. Makanya besok kamu kalau jadi wanita solehah, jemput suaminya. Bagaimana? Mas, ngersake mboten. Bendino kok njaluk ae. Wah. Ya. Jadi melayani, jadi solehah. Perempuan melayani dulu. Laki-laki memberikan nafkahnya, batin. Kamu tidak boleh menolak. Walaupun kamu sakit, pahalanya berlipat. Ada 3 waktu ketika berjima yang anak-anak itu tidak boleh masuk ke kamar orang tua, tidak boleh. Waktu mau zuhur, waktu setelah subuh, waktu setelah isya, waktu mau zuhur. 3 waktu ini, waktu mau zuhur, tadi apa? Subuh, sebelum subuh ya, sebelum subuh sama setelah itu waktu-waktu untuk bersenggama, berjima. Makanya anak-anak itu harus sudah umur 10 tahun harus dipisah. Ya, kemudian anak 10 tahun dan segera dipisah. Ini saya cilik-cilik terule ya. 10 tahun bahaya ini sudah. Makanya kamu tidurnya masih dengan bapakmu ibumu? Enggak, Pak. Oh ya bagus. Nek isih mentil bahaya. Ya, makanya itu ada waktu jeda. Makanya nikah itu membuat bahagia. Kalau nikah tidak membuat bahagia itu bukan nikah. Saja, jadi berarti ada identifikasi masalah, penyebab masalah, berikan solusinya. Solusi. Berarti caranya gimana? Dalilnya apa ini? Berarti kalau masalahnya tadi ekonomi, ya, identifikasi dia sering ini Pak, keluar ini ekonomi, akhirnya suaminya, oh penyebabnya dia ekonomi. Terus solusinya apa? Berarti suaminya harus bekerja giat, istrinya juga membantu, kan gitu. Saling bekerja sama, saling bentuk mensyukuri secara Islam, bersyukur atas nikmat. Jangan terlalu wah, itu ya, jelas ya, ini sesuai yang tadi kita sampaikan. Bahasanya Allah itu menyukai hamba-hambanya berpasang-pasangan untuk menjadikan ketenangan. Karena itu bentuk ibadah yang paling lama dalam pernikahan. Dan pernikahan itu di dalamnya banyak kemuliaan dan pahala yang sangat besar. Sangat besar. Yang perempuan menikah terus memasakkan tetesan keringatnya itu bentuknya pahala. Capekmu pahala. Makanya perempuan itu di rumah ngurusi anak, ngurusi pendidikan anak, ya, itu pernikahan. Jadi pahalanya, jadilah perempuan-perempuan yang soleh. Apa yang disampaikan suaminya harus dipatuhi, ya, kecuali melanggar syariat Islam. Laki-laki harus menjadi pemimpin yang soleh sesuai dengan syariat Islam. Ya, siang ini sudah ada, ya, tugasnya besok ini kelompoknya masing. Apa tadi? Identifikasi masalah, penyebabnya apa? Cari jelas ya. Itu yang saya sampaikan. Terima